Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri satu kajian tentang bab salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang sifat salat Nabi, Allah Subhanahu wa taala menerima salat-salat yang kita lakukan, dan nanti pada saat hisab Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hisabnya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita masuk pada kitab Bulughul Maram dalam kitab bab salatul jamaah wal imamah. Satu bab yang menjelaskan tentang tata cara salat berjamaah dan imamah, keimamam. Jadi dalam salat berjamaah itu di situ ada imam. Jamaah sekalian, di dalam salat kita bukan hanya sekedar salat begitu saja, tapi di sana ada tata cara salat. Dan di dalam berjamaahnya pun di sana ada tata cara salat berjamaah. Serta yang menjadi imam pun nanti ada tata cara keimamannya. Nah, oleh karena itu perlu kita pelajari tentang bab yang berkenaan dengan salatul jamaah wal imamah. Sebagai mukaddimah, kenapa dinamai salat berjamaah? Jamaah. Jamaah artinya dari kata-kata jamaah yajma'u, berkumpul. Disebut jamaah lijtima'il musallin fi fi'liha zamanan wa makanan. Disebut jamaah, salat berjamaah, lijtima' karena berkumpulnya orang-orang yang salat di dalam melakukan bersama, baik dalam satu masa dan satu tempat. Ini definisinya. Kenapa harus kita mengetahui tentang definisi atau batasan? Karena dengan definisi ini kita akan memahami apa makna dari sesuatu hal. Maka definisi berjamaah adalah lijtima'il musallin. Berkumpulnya orang-orang yang sholat fi fi'liha, di dalam melaksanakan sholat, zamanan, satu waktu, wa makanan, dan satu tempat. Fa idza akhallau bihima, apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini, au bi ihdahuma, atau salah satunya saja tidak ada syaratnya, lam tusamma jama'atan, tidak disebut salat berjamaah. Contohnya begini, di sini disebutkan ketika seseorang melaksanakan salat di belakang imam, tapi dia salat dengan melalui radio umpamanya salat berjamaah maghrib, isya atau yang lainnya di Istiqlal direlay oleh
RRI umpamanya. Kemudian kita setel radio, ya. Atau kita setel televisi, ya. Kenapa live gitu. Kemudian kita di rumah ngikutin, itu nggak jadi. Walaupun sama-sama di sana sholat, di sini juga sholat gitu. Tapi berbeda apa? Berbeda tempat. Atau berbeda juga waktu juga nggak boleh. Berbeda waktu juga nggak boleh. Atau mentang-mentang dekat rumahnya, tetangga masjid, maka orang-orang lagi sholat nih, maghrib, kelihatan sih dari rumahnya sana umpamanya, oh imam, nggak boleh juga. Kenapa? Karena beda tempat. Kenapa? Beda tempat. Nggak asah sholat berjamaahnya. Walaupun sama-sama sholat. Walaupun sama-sama ngikutin. Kenapa? Kelihatan dari rumahnya sana umpamanya. Kan ada orang yang rumahnya dekat masjid itu. Di sana dia pas sholat. Depan terasnya tuh. Oh, kelihatan tuh imamnya tuh. Kenapa? Karena berbeda tempatnya. Kenapa? Karena definisinya adalah berkumpulnya orang-orang yang salat, ya, berkumpulnya orang yang sholat di dalam melakukannya bareng-bareng, zamanan satu tempat, satu waktu, wa makanan dan satu tempat. Kenapa? Dan itu tidak sah ketika apa? Berbeda tempat. Walaupun kelihatan seperti dengan apa? Live. Dia apa? Di televisi pokoknya dia live gitu. Li'annaha laysat sholatan ma'a jamaah. Karena itu tidak juga disebut apa? Salat berjamaah walaupun sama-sama melakukannya. Jamaah sekalian, ittafaqal ulama ala masyri'iyati sholatil jamaah. Para ulama bersepakat bahwa kita disyariatkannya untuk sholat berjamaah. Jadi semua ulama tidak ada yang menyelisihi, mereka bersepakat bahwa kita disyariatkan untuk sholat berjamaah. Namun wakhtalafu fi hukmiha, mereka berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaahnya. Jadi masyru'iyahnya, disyariatkannya itu semuanya bersepakat. Diperintahkannya itu apa? Bersepakat. Tapi yang menjadi perselisihan adalah hukum sholat berjamaah. Fadhahabal a'immah as-salasa, pendapat imam yang tiga seperti Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, ila annaha sunnatun ghairu wajibah, bahwasanya mereka berpendapat salat berjamaah itu apa? Sunnah, tidak wajib. Jadi mereka berpendapat bahwa salat berjamaah itu apa? Sunnah, tidak wajib. Kenapa? Artinya kalau dia melaksanakan salat berjamaah, dia melaksanakan salat sendirian, sah salatnya dan tidak berdosa. Kenapa? Karena sunnah. Ini menurut tiga pendapat, tiga imam ya. Dengan dalil tufaddilu salatul jamaah salatal fardi bi 25 darajah. Salat berjamaah itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan salat sendiri dengan 25 derajat. Nah, dari hadis ini menunjuki tentang keutamaan. Artinya kalau dia salat sendiri ya dapat pahala 1. Tapi kalau dia salat berjamaah dapat pahala apa? 25. Untuk menandakan bahwa apa? Sama-sama sah, cuman berbeda pahala dari hadis ini. Dan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yunkir 'ala ar-rajulaini alladaini qala shallaina fi rihalina. Dan sesungguhnya di dalam hadis Nabi tidak mengingkari terhadap dua orang yang orang keduanya itu mengatakan, dua orang ini mengatakan pada Rasulullah ketika apa? Selesai sholat, shallaina fi rihalina. Kami sholat di kendaraan. Artinya apa? Enggak bareng-bareng yang lain. Kami sholat apa? Di kendaraan sendiri. Ini apa? Dan Rasulullah tidak mengingkarinya, tidak mengatakan jangan gitu. Enggak, tapi apa? Rasulullah diam. Ini salah satu dalilnya. Namun wa dhahabal Imam Ahmad ila wujubiha lis shalawatil khamsi 'ala rijalil mukallafin. Sedangkan Imam Ahmad mewajibkan, ingat wajib ya. Artinya kalau wajib apa? Wajib itu lawannya sunnah. Imam Ahmad mewajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu berjamaah. Artinya kalau apa? Dia tidak melaksanakan sholat berjamaah apa? Hukumnya apa? Berdosa. Siapa yang diwajibkan? 'Alal rijalil mukallafin. Terhadap laki-laki yang sudah mukallaf. Kalau yang sudah mukallaf artinya yang sudah dewasa. Kalau gitu anak-anak nggak wajib. Namanya anak-anak yang mukallaf. Kita udah mukallaf belum? Udah bukan mukallaf lagi kali ya. Udah apa?
udah di atas mukallaf, udah 15 udah 25 tahun, udah 50 tahun gitu, di atas mukallaf. Artinya udah mukallaf lah kita. Jadi Imam Ahmad berpendapat bahwa wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu atas seorang laki-laki yang sudah mukallaf, dan pendapat ini diperkuat oleh sekelompok dari ulama-ulama salaf, baik mereka dari kalangan sahabat maupun tabi'in, dan itu mayoritas. Dan itu apa? Mayoritas ulama salaf dan tabi'in. Dalilnya mana? Ya, dalilnya di mana? Banyak sekali dalil hadis yang berkenaan di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk membakar rumahnya bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini bukan berarti Rasulullah membakar rumahnya begitu aja, artinya ancaman. Jadi Rasulullah mengancam keras bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat di masjid. Mereka lebih memilih untuk sholat berjamaah di rumahnya. Yang kedua, hadis yang berkenaan dengan hadis Abdullah Ummi Maktum, di mana beliau minta untuk diizinkan sholat di rumahnya karena jauh rumahnya dari masjid. Yang dikenal dengan apa? Hadis rojulun a'ma, seorang laki-laki yang buta yang dikenal dengan apa? Abdullah Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan minta diizinkan untuk sholat di rumahnya karena rumahnya jauh dari masjid. Maka kata Rasulullah, la ajidu laka rukhsah. Saya tidak dapati untuk engkau, hei Abdullah Ummi Maktum, rukhsah, keringanan. Artinya apa? Abdullah Ummi Maktum saja yang orang buta, yang rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang nuntun ke masjid, dan tidak aman pagi-pagi keluar dari rumah untuk menuju masjid, tidak mendapatkan rukhsah. Apalagi apa? Kita yang rumahnya dekat masjid. Jamaah sekalian, begitu juga hadis yang berkenaan dengan di mana seseorang diperintahkan walaupun dalam kondisi berperang, yang dikenal dengan sholatul khauf. Nanti kita akan masuk kepada bab yang mengenai apa? Sholatul khauf. Bagaimana dengan orang yang ketika menghadapi peperangan berkecamuk. Jadi dalam kondisi peperangan berkecamuk pun, maka kita masih tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu dalam kondisi apa? Berperang, apalagi dalam kondisi aman. Yang kedua, dalam kondisi peperangan tapi tidak berkecamuk, tetap masih diperintahkan dengan membuat 2 saf. Saf yang pertama masuk ke dalam apa? Menghadap ke kiblat, saf yang kedua menghadap belakang gitu. Menghadap musuh gitu. Ini menandakan apa? Saking diperintahkannya untuk sholat berjamaah. Jamaah sekalian, sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faqala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innal jama'ata syartun li sihhatis shalah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya berjamaah itu merupakan syarat untuk sahnya salat. Fala tasihhu biduniha, maka tidak sah untuk tidak melaksanakan salat berjamaah. Bayangkan. Artinya kalau begitu salatnya apa? Enggak sah. Kenapa? Enggak salat berjamaah. Karena salat berjamaah itu termasuk bagian apa? Syarat sahnya salat. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan la na'lam ahadan aujabal i'adah ala man shalla wahdah. Saya tidak lihat seseorang yang lebih diwajibkan untuk mengulangi sholatnya dari orang yang sholat sendiri. Artinya ketika dia sholat sendiri, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak sholat berjamaah. Ini kata Ibnu Qudamah. Yang masyhur disebutkan anna lahu fi'lul jamaah fi baitihi wal masjid afdal. Walaupun dalam pendapat yang lain yang populer bahwasanya boleh sholat berjamaah di rumah, sehingga dia tidak perlu untuk masjid. Boleh, artinya boleh di rumah. Namun yang utama di masjid. Artinya kalau orang melaksanakan sholat berjamaah di rumah dengan saudaranya, dengan anak-anaknya dibolehkan. Tapi yang utama di masjid. Namun yang lainnya lagi mengatakan, seperti Ibnu Qayyim menolak pendapat ini. Jadi Ibnu Qayyim menolak pendapat ini. Kenapa? Karena dalil yang ada tentang hadis Rasul wastadalla ala wujubiha fil masjid. Dalil yang ada tentang sholat berjamaah itu wajibnya di masjid, bukan di rumah. Walaupun bapaknya pintar jadi imam hukumnya. Pintar baca Quran. Walaupun anak pintar baca Quran, tetap
dia apa? Harus di masjid walaupun dia jadi apa? Jadi makmum gitu. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim menolak pendapat yang mengatakan bahwa boleh berjamaah di rumah sehingga apa? Walaupun di masjid lebih utama. Maka kata Ibnu Qayyim, dalil yang menunjuki hadis-hadis tersebut menunjuki bahwa ala wujubiha fil masjid, atas wajibnya sholat berjamaah di masjid. Dan barang siapa yang memperhatikan sunnah dengan hak ta'ammul, kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang memperhatikan hadis atau sunnah dengan benar-benar dia perhatikan, tabayyana lahu anna fi'laha fil masjidi fardun alal a'yan, bahwa kalau orang tersebut memperhatikan hadis ya, yang betul-betul dia perhatikan, itu akan jelas bahwasannya melakukan sholat berjamaah di masjid itu merupakan fardu alal a'yan, fardu ain bagi laki-laki. Apa artinya fardu ain? Bagi laki-laki wajib per individu, nggak bisa diwakilin. Bapaknya kata bapaknya, ini sholat berjamaah di masjid. Bapaknya diwakili oleh anaknya di umpamanya gitu ya. Kata bapaknya, ini sholat di masjid, wakilin saya gitu. Nggak bisa, semuanya wajib. Kalau anaknya laki-laki, bapaknya, ya laki-laki juga bapaknya tentunya ya. Jadi bapaknya, anaknya laki-laki ajak teng-teng gitu ke masjid. Sedangkan yang wanita di rumah. Lalu bagaimana Ustaz kalau dia mau ngikut sholat berjamaah? Boleh, tidak dilarang gitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima'akum ilal masjid. Jangan kamu larang wanita-wanita kamu ke masjid. Jamaah sekalian, jadi ini pendapat bahwa jelas ketika seseorang memperhatikan as-sunnah haqqa ta'ammul dengan perhatian yang sungguh-sungguh, akan jelas bahwa melakukan salat berjamaah di masjid itu merupakan fardun alal a'yan, fardu ain. Kemudian Taqiyuddin mengatakan as-salatu fil masajid min akbari sya'airiddin wa alamatihi. Ini sebelum kita masuk kepada bab khusus secara apa? Ini sebagai mukaddimah aja. Kata Taqiyuddin, salat di masjid berjamaah min akbari sya'airiddin, itu merupakan syiar-syiar agama yang agung dan tanda-tanda kesyiaran agama Allah. Jadi salat berjamaah di masjid min akbari sya'airiddin wa alamatihi. Salat di masjid termasuk bagian dari tanda-tanda syiar agama Allah yang agung. Artinya kalau dia salat berjamaah di masjid, dia sudah mensyiarkan agama Allah. Dia sudah menghidupkan apa? Agama Allah. Wa fi tarkiha mahwun li athari shalah, dan di dalam meninggalkannya berarti dia sudah menghapuskan syiar-syiar Allah. Artinya kalau dia tidak melaksanakan salat berjamaah, dia tinggalkan salat berjamaah, dia sudah menghapus syiar-syiar agama Allah. Mana dalilnya bahwa salat berjamaah itu wajib di masjid? Ya, disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Sahih Muslim, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyusalli hadhihi as-salawatil khamsa haitsu yunada bihinna fallahu syar'a sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Hadis ini panjang. Saya bacakan, barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, ingin gembira ketika dia berjumpa kepada Allah nanti di hari kiamat. Jadi kata Ibnu Mas'ud, barang siapa ingin bahagia, ingin apa? Ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjumpa kepada Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang nanti di hari kiamat, musliman dalam keadaan muslim, falyusalli hadhihi shalawatil khamsa, maka hendaklah dia salat yang 5 waktu. Artinya jangan sampai ditinggalkan. Kalau dia nanti ketika berjumpa kepada Allah dalam keadaan bahagia, gembira sebagai seorang muslim, ketika apa? Di akhirat berjumpa kepada Allah SWT. Haitsu yunada bihinna, di mana dia akan dipanggil dengan salat yang 5 waktu. Dan kalau kita lihat kan salat 5 waktu apa? Kan dipanggil kan? Dengan apa? Melalui apa? Adzan. Jadi haitsu yunada bihinna, di mana dia dipanggil dalam setiap salat yang 5 waktu dengan apa? Adzan. Makanya adzan itu hukumnya apa sih? Bukan sunnah, bukan wajib, tapi apa? Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah disebutkan. Sebagian ulama mengatakan apa? Fardu kifayah. Kenapa?
Artinya kalau tidak ada yang adzan di masjid kita ini, semua makmumnya, semua yang ada di sekitar kita ini berdosa. Tapi kalau sudah ada yang adzan, yang lain gugur apa? Kewajiban. Makanya kalau nggak ada yang adzan, harus diingetin. Adzan, jangan didiamin aja, hari ini adzan biasa. Hari ini nggak ada adzan biar sepi. Jangan. Jadi apa? Ingetin. Kenapa? Karena kita berdosa ketika nggak ada yang adzan gitu. Jadi fardhu kifayah. Jadi jangan sampai kita hanya kenal fardhu kifayah itu apa? Tentang pengurusan orang yang meninggal doang. Kalau nggak disolatin berdosa semuanya nih. Kalau nggak dimandiin, dikafanin berdosa semuanya. Bukan itu aja. Tidak azan pun menjadi apa? Berdosa. Kalau tidak ada yang azan. Semuanya. Tapi kalau sudah ada yang azan, maka yang lain gugur apa? Kewajiban. Jadi di mana saja dia dipanggil dengan apa? Untuk melaksanakan salat lima waktu. Fallahu syara'a sunanal huda. Maka Allah mensyariatkan sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya 5 waktu tersebut, ya 5 waktu sholat itu termasuk bagian dari sunnah-sunnah petunjuk. Wa innakum law shallaitum fi buyutikum. Jadi haitsu yunada di sini maksudnya apa? Di mana dia akan dipanggil dengan sholat berjamaah. Dengan apa? Sholat 5 waktu apa? Yaitu azan. Jadi dipanggil dengan apa? Azan. Maksudnya apa? Kalau kita kedengaran adzan, kalau enggak gimana? Memang kata para ulama kalau kita enggak kedengaran adzan, gimana sih kita cari masjid ya orang enggak ada apa? Yang adzan kan gitu. Kan ada orang yang ketika dia musafir nih umpamanya, kok enggak ada adzan, enggak ada adzan acan, atau enggak ada adzan acan gitu. Jadi enggak kedengaran suara acan nih. Akhirnya kita mau cari ke masjid sono enggak tahu, ya udah sholat. Semampu kita dan sebisa kita situ. Kenapa? Nggak kedengeran adzan dan kita nggak tahu di mana masjid. Gitu. Makanya adzan itu perlu dan suaranya keras, bukan diam-diam gitu suaranya itu. Kenapa? Karena untuk memanggil orang yang apa? Sholat. Makanya di mana saja dia dipanggil untuk melaksanakan 5 waktu, wallahu syara'a sunanal huda, dan Allah mensyariatkan sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu termasuk bagian dari sunanal huda, termasuk bagian dari apa? Sunnah-sunnah petunjuk. Wa innakum law shallaitum fi buyutikum, kata Ibnu Mas'ud, dan sesungguhnya kalian, kalaulah kalian sholat di rumah-rumah kalian, ingat ini, kalaulah kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama shalla hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana sholatnya orang-orang yang menyelisihi sunnah di rumahnya. Siapa mereka yang menyelisihi sunnah di rumahnya? Mereka melaksanakan sholat di rumahnya. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Jadi orang-orang munafik disebutkan di dalam apa? Hadis ini, kama shalla hadzal mutakhallifu fi baitihi. Sebagaimana sholatnya orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang mereka sholat di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyikum. Niscaya kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Artinya apa? Sholat berjamaah itu termasuk bagian dari apa? Sunnah Rasul yang diperintahkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan orang-orang munafik mereka apa? Menyelisihi ini. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Dan kalaulah kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Artinya apa? Kalau kita meninggalkan sholat berjamaah itu menjadi sesat. Salah satu sholat apa? Sunnah Nabi apa? Sholat berjamaah. Ini kata Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat dari apa? Hadis ini. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku melihat di antara kita, kata Ibnu Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha, dan tidaklah orang-orang yang menyelisihi tentang sholat berjamaah illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali mereka orang-orang munafik yang kemunafikannya itu sudah ngetop, sudah diketahui, sudah maklum. Artinya apa? Di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid itu orang munafik, udah jelas gitu. Artinya orang munafik juga sholat, tapi mereka menyelisih apa? Sunnah Rasul dengan tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun mereka di masjid, mereka pilih-pilih. Kalau zuhur, asar, ya, mereka sholat. Tapi kalau apa? Maghrib sama isya enggak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, asqalus sholat indal munafik sholatul isya wal fajr. Jadi asqalus sholat,
Sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik, sholatul isya, sholat isya dan sholat subuh. Itu yang paling berat dilakukan. Maka kata para ulama, kalau ada di antara umat Islam yang hatinya berat melaksanakan sholat, khususnya sholat isya dan sholat subuh, maka hati-hati bahwa dalam hatinya itu memiliki penyakit nifak. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka berat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Artinya mereka sholat juga. Kenapa? Karena tujuan mereka sholat dalam rangka untuk bisa dilihat oleh orang. Ini orang munafik nih. Kalau kita jangan gambarkan bahwa masjid ada Pak yang di zaman Rasulullah itu seperti zaman kita. Kenapa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, masjid itu gelap kalau malam. Sehingga ketika mereka nggak datang sholat, nggak kelihatan apa yang lainnya. Tapi kalau siang, zuhur, asar, maghrib, masih kelihatan orang. Kalau si fulan mana nih? Kelihatan. Tapi kalau di malam nggak. Nah ini jawab apa? Artinya apa? Mereka yang meninggalkan sholat berjamaah itu apa? Adalah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka melaksanakan salat, qamu kusala, mereka melaksanakan salat itu apa? Malas banget. Lazy banget mereka. Yura'una an-nas, kalaupun mereka lakukan juga yura'una an-nas, mereka riya agar dilihat manusia. Ini orang-orang apa? Munafik. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih hikmah salat berjamaah di masjid? Ada hikmahnya. Ya. Apa hikmahnya? Syara'allahu azza wa jalla di hadhil ummah al-muhammadiyah al-ijtima' al-mubarak fi awqatin. Jadi Allah azza wa jalla mensyariatkan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa waktu, yaitu salat. Jadi apa? Berkumpul dalam beberapa waktu yaitu apa? Salat. Minha ma huwa fil yaumi wal lailah. Di dalam salat itu ada yang sehari semalam. Kan ada salat sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa huwa as-shalawatul maktubah. Dan itu salat yang wajib. Hinama yajtami'u ahlul hayyi fi masjidin wahid. Di mana mereka berkumpul umat Islam di satu masjid. Hikmahnya yata'arafuna fihi wa yata'alafuna. Mereka saling kenal mengenal. Sehingga kena saling mengenal, saling terjadi kontak sosial, saling berkomunikasi, berinteraksi, sehingga memunculkan ta'liful qulub, hati yang bersentuhan. Bisa jadi selama ini umat Islam karena jarang berkumpul, jarang kelihatan, sehingga apa? Tidak memunculkan hati taklif, saling bersentuhan, saling tidak berkenalan. Kenalnya ntar kalau dia meninggal baru apa? Baru kenal siapa yang meninggal, tuh diumumin. Di mana soalnya di masjid itu. Perasaan waktu masih apa? Hidup nggak pernah kelihatan ke orang gitu. Kenalnya di situ. Pada waktu itu apa? Kita nggak tahu ada dia, ternyata dia tetangga kita. Kenapa? Karena memang tidak pernah sholat berjamaah. Jadi jangan sampai kita dikenal orang pada saat meninggal saja. Masih hidup pun kita apa? Agar dikenal orang. Agar apa? Agar ketika kita meninggal orang mau nganterin kita ke kuburan. Lalu orang mau menyolatkan kita, mau takziah datang. Kenapa? Kenal waktu hidup. Ya kan kadang-kadang waktu hidup acuh sama orang, nggak kenal sama orang. Sama ustadz kalau ketemu juga buang muka, padahal mukanya cuma satu, dibuang, sayang banget. Sama ustadz nggak kenal, masih hidupnya nggak kenal sama ustadz, gimana matinya? Jadi apa? Masih hidupnya ketemu ustadz nggak kenal, nggak negor, gimana matinya? Kalau matinya kita kira ketemu ustadz negor nggak? Masih hidup aja nggak kenal, nggak negor gitu kan? Ada yang begitu. Kenapa ustadz? Iya datang, ustadz tolong sholatin. Siapa yang meninggal? Nggak kena gitu.
Makanya di sinilah Pak jamaah sekalian, beruntung bagi kita sholat berjamaah di masjid dan kita kedengaran apa? Adzan. Kemudian yang kedua, ma huwa fil usbu, ada juga sholat yang pekanan. Ya. Dan kita berkumpul sholat berjamaah apa? Secara pekanan, yaitu apa? Sholatul Jumu'ah, sholat Jumat. Hina ma yajtami'u ahlul balad, di mana orang-orang apa? Mereka berkumpul ahlul balad. Orang-orang yang berada di situ, ya. Ahlul bait apa? Ahli negeri. Ya. Yaitu kalau kita kan satu negeri enggak. Karena satu negeri itu banyak mesinnya. Ya paling enggak sekelurahan lah gitu. Se-RW lah kalau kita apa? Se-RW. Kemudian mereka berkumpul dengan apa? Jumlah yang banyak di satu masjid jami. Ya, disebut jami apa? Karena berkumpul dalam pekanan dan dilakukan sholat berjamaah. Gitu. Dan itu akan memperlihatkan apa? Akan memunculkan rasa kita berkenal dengan satu balad yang tadinya cuma tetangga kiri kanan, ini lebih luas lagi berjamaah Jumat gitu. Kemudian ma huwa fil am, ada lagi salat yang tahunan seperti salatul aidain, salat 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang ahlul Misr ya, penduduk apa tersebut, mereka apa berkumpul dalam satu tempat yang lebih besar lagi, ya. Yang lebih besar lagi, sehingga mereka pun kenal dengan apa? Orang yang lebih luas lagi. Ini hikmahnya. Kemudian wa min fawaidi salatul jamaah, dan termasuk juga faedah manfaat dari salat berjamaah adalah al-i'tilab. Saling kenal, hati kita saling apa? Tenggang rasa, ya. Wat ta'aruf, juga saling kenal mengenal. Oh si fulan ternyata ini tetangga. Oh si fulan itu gara-gara pas salat berjamaah. Begitu juga dengan salat berjamaah itu apa? Wa ta'limul jahil minal alim. Kita tahu siapa dia dan siapa dia gitu. Kemudian juga kita apa? Tahu tetangga-tetangga kita, kiri kanan apa? Kehidupan mereka dan sebagainya. Kenapa? Dengan salat berjamaah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kita hidupkan kembali salat berjamaah. Salat yang 5 waktu, jadikanlah salat yang 5 waktu itu seperti salat Jumat. Kalau salat Jumat saja bisa penuh. Ini kalau salat Jumat nih Pak, di masjid ini nih, penuh Pak, di tengah, penuh. Enggak muat ke kanan sayap. Sayap kanan udah penuh, sayap kiri. Sayap kiri penuh, sayap atas gitu. Artinya penuh salat Jumat berjamaah. Nah, bagaimana kok bisa gitu? Kenapa nggak bisa sholat yang 5 waktu untuk seperti itu gitu? Kan mestinya bisa kan? Orangnya dia juga kan sebetulnya. Nah, kenapa? Karena orang belum paham. Makanya kita penting untuk memperjelas tentang sholat berjamaah. Jangan sampai orang mengenteng-entengkan sholat berjamaah. Jamaah sekalian, hadis pertama kita masuk. Hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Namanya dikenal dengan Ibnu Umar, namanya Abdullah radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridai keduanya. Karena dua-duanya ini, baik anaknya maupun bapaknya itu apa? Minas sahabah al-kibar, sahabat yang besar. Baik Abdullah anaknya maupun Umar bapaknya. Makanya ketika diberikan doa radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, sabda Rasul, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaih. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri, salat dewek, tahu dewek sendiri. Dengan 27 derajat perbedaannya, muttafaqun alaih. Itu kalau salat berjamaah 27 derajat, salat sendiri cuma 1. Dan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bi 25 juz'an, dengan 25 bagian. Artinya apa? Kalau salat sendiri 1, salat berjamaah 25 bagian pahala. Dalam riwayat Bukhari mengatakan bi 25 darajatan, dengan 25 derajat. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Tentang apa? Keutamaan sholat berjamaah. Bahwa Allah SWT akan berikan pahala 27 derajat. Atau di riwayat mengatakan 25 derajat. Ya.
Wal murad annahu yahsulu lahu min salatil jamaah mislu ajril munfarid sab'an wa ishrina marratan. Yang dimaksud adalah orang yang salat berjamaah itu pahalanya seperti pahala orang yang seperti pahala ini orang sendiri ini apa? Satu-satu dapatnya. Tapi dia dapat 27 gitu. Yang sendiri apa? 1. Kemudian di sini tidaklah terjadi pertentangan antara 25 dengan 27. Paling tidak bahwa kedua hal tersebut menjelaskan tentang banyaknya pahala berjamaah. Gitu. Jadi bukan pertentangan. Walaupun yang satu mengatakan 27, yang satu mengatakan apa? 25. Bahwa hadis ini tidak terjadi apa? Ta'arudud hadisain, tidak terjadi pertentangan dua hadis. Yang dimaksud adalah bagaimana Allah SWT memberikan banyaknya pahala bagi mereka yang sholat berjamaah. Kemudian al-muradu bil munfarid, yang dimaksud dengan munfarid di sini adalah orang yang sholat sendiri di rumahnya tanpa uzur. Ingat, orang yang sholat sendiri di rumah tanpa uzur. Tapi kalau amal ma'zur, adapun orang yang sholat sendiri lalu dia ada uzur, fa ajruhu tamah, maka pahalanya itu sempurna 27 sama. Ya, bayangkan itu. Kenapa? Karena orang tersebut biasa sholat berjamaah. Ini. Hadisnya mana? Hadisnya sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Bukhari, idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seseorang hamba dia sakit atau dia safar melaksanakan perjalanan jauh, maka dia akan dicatat baginya apa yang dilakukan pada saat sahihan muqiman, pada saat dia sehat dan saat dia tetap. Umpamanya pada setiap hari dia memang rajin sholat berjamaah. Pokoknya dia rutinkan sholat berjamaah. Satu waktu dia sakit, mau sholat ke masjid di jam apa? Berjamaah nggak bisa. Maka dia sholat sendiri di rumah. Dia dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena sudah rutin. Maksud hadis ini. Maka kita rutinkan yang kebaikan itu kita rutinkan. Kenapa? Karena satu waktu kita sakit, kita sudah dapat pahalanya itu. Kita sudah dapat pahala. Puasa umumnya kita rutinkan Senin Kemis. Tiba-tiba kita sakit. Akhirnya kita dapat pahalanya itu. Kenapa? Karena biasa kalau kita sehat, kita lakukan. Tahajud juga begitu. Tahajud bangun malam, salat witir. Setiap hari kita memang sudah lazimkan, sudah rutinkan. Satu waktu kita nggak mampu. Kenapa? Udah lagi sakit. Maka kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena gara-gara sakit. Dan itu orang yang rutin. Orang yang rutin. Makanya disebutkan yang dimaksud dengan sholat sendiri di sini adalah orang yang sholat di rumah tanpa udzur. Artinya kalau dia udzur, dia nggak berdosa dan dia tetap dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis idza maridul abdu aw safara atau safar atau musafir. Umumnya kan kalau kita musafir, kita kan tidak qobliyah ba'diyah, Pak. Kalau kita sholat musafir itu Pak nggak ada qobliyah, nggak ba'diyah. Kenapa? Karena kalau kita sholat musafir itu jamak takdim atau jamak takhir dan qasar, nggak ada qobliyah ba'diyah. Kalaupun kita masuk ke masjid itu bukan qobliyah. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ustaz, tapi kan saya mau dapat pahala qobliyah ba'diyah. Dapat. Kenapa? Karena inti rutin. Pada saat inti tetap menetap di rumah di tempat, inti melaksanakannya. Maka ketika safar nggak melakukan, inti dapat pahala. Ini apa? Kehebatan orang-orang yang istiqamah, orang yang mudawamah. Makanya disebutkan dalam hadis, khairul a'mal adwamuha walau qalla. Jadi khairul a'mal, sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, yang rutinitas, yang kontinu, yang konsisten, terus walau qalla, walaupun sedikit. Umpamanya saya baca Quran tiap hari, siangnya 1 juz, malamnya 1 juz maunya. Satu waktu kita sakit atau kita dalam keadaan safar, maka kita dapat pahala baca Quran. Kenapa? Karena biasa kita lakukan gitu. Karena gara-gara sakit jadi nggak bisa gitu. Makanya disebutkan walaupun sedikit dawamkan. Kenapa? Karena satu waktu ketika kita nggak mampu kita dapat pahalanya. Khairul amal adwamuha, sebaik-baik amal itu apa? Yang kontinu. Walau
qalla, walaupun sedikit. Kenapa? Ada orang baca Quran bisa khatam di bulan Ramadan hampir berkali-kali. 10 kali umpamanya di bulan Ramadan. Keluar Ramadan nggak pernah dibaca lagi tuh Quran. Sampai bulan Ramadan yang akan datang itu nggak bagus. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan rutinitas. Kemudian annal jamaah syarton, disebutkan lagi di sini. Udah Isa ya. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini, itu menjelaskan tentang bahwa sholat berjamaah itu bukanlah syarat bagi sahnya sholat. Kalau dari sini sholat berjamaah itu bukanlah syarat bagi sahnya sholat. Kenapa? Fa innaha tasihu sholatul munfarid. Bahwa orang yang sholat sendiri sah. Kalau dilihat dari apa? Hadis ini. Tapi ma'al ismil ladzi yalhaquhu, ingat. Tapi dibarengi dengan dosa ketika apa? Dia melakukannya. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah bukanlah bagian dari syarat sahnya sholat. Kenapa? Fa innaha tasihu sholatul munfarid. Sesungguhnya sholat sendiri itu sah. Tapi ma'al ismil ladzi yalhaquhu. Tapi dibarengi dengan berdosa. Kenapa? Karena nggak ada udzur. Nggak ada udzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Artinya sholatnya sih sah, tapi berdosa. Berdosanya apa? Tarkil jamaah, karena meninggalkan berjamaahnya itu. Sholatnya sah tapi ma'al ismi, tapi berbarengan dengan apa? Berdosa. Dosanya apa? Karena meninggalkan jamaah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya di Isya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak, mari kita semangat untuk sholat berjamaah. Kita ajak anak-anak kita tuntun. Subuh-subuh kita apa? Tarik anak-anak kita. Ya. Untuk bisa sholat berjamaah. Jangan kita mau masuk surga sendiri. Sementara anak-anak kita nanti teriak di akhirat. Anak-anak kita apa? Mereka teriak, nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika masih hidup, maka mari kita tuntun anak kita ke masjid untuk bareng-bareng sholat berjamaah. Mudah-mudahan juga nanti bisa bareng-bareng ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, kita tutup. Subhanakum hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.